Bayangkan, sebuah temuan satelit yang begitu mencurigakan hingga para ilmuwan memilih diam. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena jika ini benar, maka dunia sedang menghadapi sesuatu yang selama ini hanya kita dengar dalam kitab suci. Ya, nama itu kembali disebut. Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa temuan ini tidak dibahas secara terbuka? Dan apa sebenarnya yang terlihat di citra satelit itu? Assalamualaikum dan halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas misteri dunia, sejarah waktu Islam, tanda-tanda akhir zaman, dan fakta-fakta yang sering disembunyikan. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir, kita akan membahas kemungkinan yang tidak pernah dibicarakan di media manapun. Temuan satelit yang bikin dunia heboh. Semuanya berawal dari satu gambar, bukan video, bukan rekaman CCTV, tapi satu citra satelit yang tiba-tiba beredar di internet dan langsung bikin banyak orang merinding. Gambar itu menunjukkan sebuah garis panjang, raksasa yang membelah wilayah pegunungan terpencil. Bentuknya lurus, tegas, dan terlalu rapi untuk disebut kebetulan alam. Dari ketinggian luar angkasa, struktur itu tampak seperti tembok besar yang sengaja dibangun, bukan terbentuk dengan sendirinya. Yang bikin aneh, lokasinya bukan tempat wisata, bukan kota besar, bahkan hampir tidak ada pemukiman manusia di sekitarnya. Area itu dikenal tertutup, sulit diakses, dan jarang dibicarakan. Beberapa bagian bahkan terlihat diburamkan di peta digital resolusi tinggi. Dan disinilah kejanggalan pertama muncul. Kalau itu cuma batu biasa, kenapa harus diburamkan? Netizen mulai membandingkan gambar ini dengan deskripsi kuno dalam kitab dan sejarah Islam. Mereka tidak menyebut nama itu secara langsung di awal, tapi semua orang tahu kemana arah pembicaraannya. Tembok, kaum terkurung, akhir zaman. Tak butuh waktu lama sampai satu nama muncul di kolom komentar, forum diskusi, dan media sosial. Ya'juj dan Ma'juj, beberapa orang menertawakan teori ini. Mereka bilang, ini cuma orang lebay. Halusinasi religius, kari sensasi. Tapi masalahnya, semakin diteliti, semakin sulit dijelaskan secara sederhana. Struktur itu tidak mengikuti pola retakan alam, tidak menyerupai sungai kering, dan tidak cocok dengan jalur tektonik. Garisnya terlalu konsisten, terlalu panjang, terlalu disengaja, lalu muncul fakta yang bikin tambah panas. Beberapa akun yang awalnya membahas citra ini hilang, postingannya dihapus, diskusinya ditutup, linknya mati satu persatu. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang tidak ingin terlalu banyak orang lihat? Biasanya malah jika ada temuan satelit yang viral, ilmuwan akan cepat turun tangan. Akan ada artikel, penjelasan, bahkan klarifikasi panjang. Tapi kali ini responsnya dingin. Terlalu singkat, terlalu normatif. Formasi geologi, fenomena alam. Belum cukup data. Selesai. Tidak ada pembahasan detail, tidak ada visual pembanding, tidak ada penjelasan kenapa lokasinya sulit diakses. Dan di titik inilah kecurigaan remaja internet mulai muncul, karena kita hidup di zaman di mana segala sesuatu bisa dijelaskan dengan cepat. Tapi justru yang satu ini malah seperti dihindari. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini benar tembok Ya'juj dan Ma'juj? Tapi, kalau ini bukan apa-apa, kenapa reaksinya terasa aneh? Dan kalau ini hanya batu, kenapa begitu banyak pihak memilih diam? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kenapa temuan ini sangat cocok dengan deskripsi tembok Zulkarnain dalam Islam? Dan kenapa banyak orang mulai percaya bahwa ini bukan sekadar teori konspirasi biasa? Kenapa temuan ini dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Untuk memahami kenapa citra satelit ini langsung dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Jauh sebelum ada Google Maps, drone, dan satelit pengintai. Dalam Al-Quran dan kisah Islam klasik, diceritakan tentang seorang pemimpin besar bernama Zulkarnain. Ia dikenal bukan hanya kuat, tapi juga adil dan cerdas. Dalam perjalanannya, ia bertemu suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Bukan karena perang biasa, bukan karena bencana alam, tapi karena dua kaum perusak yang sangat brutal, Ya'juj dan Ma'juj. Kaum ini digambarkan sebagai makhluk yang jumlahnya sangat banyak dan membuat kerusakan di mana-mana, sulit dikendalikan. Karena itulah Zulkarnain membangun sebuah tembok raksasa untuk mengurung mereka. Bukan tembok biasa, tapi tembok yang dibuat dengan teknologi luar biasa pada zamannya, menggunakan besi dan cairan panas hingga menjadi penghalang yang nyaris mustahil ditembus. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Al-Quran tidak pernah menyebutkan lokasi pastinya. Tidak ada koordinat, tidak ada nama negara. Yang ada hanya ciri-ciri. Tembok itu sangat besar. Terletak di antara dua wilayah pegunungan. Sulit dijangkau, tidak mudah dihancurkan. Dan anehnya, semua ciri itu mirip dengan lokasi citra satelit yang viral tadi.
Disinilah teori mulai terasa tidak sesederhana halusinasi netizen. Karena sejak ratusan tahun lalu, banyak sejarawan mencoba menebak lokasi tembok Zulkarnain. Ada yang bilang di Asia Tengah, ada yang menyebut dekat pegunungan Kaukasus. Ada juga yang percaya berada di wilayah yang sampai sekarang tertutup, rapat dari dunia luar. Dan sekarang tiba-tiba muncul satu gambar dari luar angkasa yang memperlihatkan struktur mirip tembok raksasa di daerah terpencil. Kebetulan, atau potongan puzzle yang selama ini hilang, yang bikin merinding adalah satu hal lain. Dalam hadis, disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan terus mencoba melubangi tembok itu sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari dengan izin Allah tembok itu akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, dunia akan berubah. Kekacauan akan menyebar. Manusia tidak lagi siap menghadapinya. Sekarang bayangkan ini. Bagaimana jika tembok itu belum runtuh, tapi sudah mulai terdeteksi oleh teknologi modern? Bagaimana jika satelit kita hari ini baru cukup canggih untuk melihat sesuatu yang dulu mustahil dilihat manusia? Inilah yang membuat banyak orang mulai gelisah. Bukan karena mereka yakin 100%, tapi karena terlalu banyak kecocokan untuk diabaikan. Dan yang paling mengganggu pikiran adalah pertanyaan ini. Kalau Ya'juj dan Ma'juj benar-benar masih terkurung, apakah manusia modern sedang tanpa sadar mengawasi batas yang seharusnya tidak dibuka? Di bagian berikutnya, kita akan membahas kenapa reaksi dunia ilmiah justru terlihat dingin dan penuh penghindaran, dan apa yang mungkin terjadi jika tembok itu benar-benar mulai terungkap. Jangan berhenti di sini. Potongan akhir zaman yang terlalu cocok untuk diabaikan. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling bikin gelisah. Karena temuan ini tidak muncul di ruang kosong. Dia muncul di waktu yang terasa aneh. Coba lihat dunia hari ini. Perang terjadi hampir di mana-mana. Bukan perang kecil, tapi konflik panjang yang tidak jelas ujungnya. Manusia semakin pintar tapi juga semakin kejam. Teknologi maju pesat tapi moral justru mundur. Banyak orang merasa dunia ini seperti kehilangan rem. Dan dalam Islam kondisi seperti ini bukan tanpa makna. Dalam berbagai hadis, disebutkan bahwa menjelang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dunia akan dipenuhi kerusakan, kekacauan, fitnah di mana-mana. Manusia sibuk dengan dunianya sendiri. Yang menarik, hadis-hadis itu tidak menggambarkan dunia hancur total. Justru sebaliknya, dunia digambarkan maju, manusia hidup normal, tapi tidak sadar sedang berada di ujung fase besar sejarah manusia. Sekarang bandingkan dengan kondisi hari ini. Manusia bisa melihat bumi dari luar angkasa, bisa memetakan setiap sudut planet, bisa memantau gunung, laut, bahkan pergerakan tanah. Dan justru di era inilah, muncul satu struktur misterius, yang seolah berkata, kalian sudah cukup canggih untuk melihatku sekarang. Apakah ini kebetulan, atau memang setiap zaman hanya diberi petunjuk sesuai kemampuannya? Zaman dulu petunjuk itu berupa cerita. Zaman sekarang, petunjuk itu berupa data dan citra. Satelit dan yang bikin merinding adalah satu hal ini. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj akhirnya keluar, manusia tidak bisa menghentikan mereka. Bukan karena kurang senjata, bukan karena kurang teknologi, tapi karena memang bukan tugas manusia untuk mengakhirinya. Sekarang pertanyaannya berubah, menjadi lebih personal. Bagaimana jika temuan satelit ini bukan peringatan keras? Bagaimana jika ini hanya isyarat kecil bahwa waktu sedang bergerak ke arah tertentu? Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memicu kepanikan, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dikontrol manusia. Dan mungkin itulah alasan kenapa pembahasan ini terasa sensitif. Karena begitu manusia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari teknologi, rasa percaya diri palsu kita bisa runtuh. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas satu hal yang paling jarang dibicarakan. Bagaimana ini seharusnya skapkir sebagai manusia biasa, bukan ilmuwan, bukan pemimpin dunia, menghadapi kemungkinan seperti ini. Tetap tonton. Karena penutupnya bukan soal teori, tapi soal pilihan hidup di zaman yang tidak biasa ini. Kenapa dunia ilmiah terkesan menghindar? Disinilah cerita mulai terasa tidak nyaman. Karena biasanya, kalau ada temuan aneh dari satelit, entah itu bentuk misterius, struktur raksasa, atau pola tak wajar, para ilmuwan justru berebut menjelaskan.
Akan ada jurnal, wawancara, video klarifikasi, dan debat terbuka di mana-mana. Tapi pada kasus ini, yang terjadi justru sebaliknya. Responsnya singkat, datar, seolah ingin cepat-cepat menutup pembahasan. Beberapa ahli hanya berkata, formasi alam, fenomena geology. Tidaklah ada yang istimewa, lalu selesai. Tidak ada penjabaran kenapa bentuknya bisa lurus dan konsisten sepanjang puluhan kilometer. Tidak ada penjelasan kenapa lokasinya sulit diakses. Tidak ada alasan jelas kenapa sebagian citra resolusi tinggi diburamkan. Dan ini yang bikin orang bertanya-tanya. Kalau memang tidak penting, kenapa tidak dijelaskan secara terbuka dan tuntas? Di era internet seperti sekarang, diam justru lebih mencurigakan daripada salah bicara. Beberapa peneliti independen mencoba menganalisis sendiri. Mereka membandingkan struktur ini dengan retakan alam, patahan lempeng, jalur lava purba. Hasilnya, tidak ada yang benar-benar cocok. Struktur ini terlalu rapi untuk alam, tapi terlalu besar untuk proyek manusia modern. Lalu muncul satu fakta kecil yang bikin merinding. Lokasi struktur ini berada di wilayah yang akses daratnya dibatasi. Jarang dikunjungi peneliti sipil. Masuk zona pengawasan khusus, bukan zona perang, bukan pangkalan militer terkenal, tapi juga bukan wilayah bebas penelitian. Sekali lagi muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya dijaga di sana? Beberapa orang berargumen, ilmuwan diam karena tidak mau diseret ke isu agama. Mungkin benar, tapi sebagian lain berpikir lebih jauh. Bagaimana jika masalahnya bukan agama, melainkan dampak kepanikan global? Bayangkan jika ada pernyataan resmi yang berkata, kami menemukan struktur misterius yang belum bisa dijelaskan. Cukup itu saja, pasar bisa panik, media bisa meledak, narasi akhir zaman bisa menyebar kemana-mana. Dan dunia modern tidak suka hal yang tidak bisa dikontrol, maka pilihan paling aman adalah diam, minimalisir, alihkan perhatian, bukan membenarkan, bukan menyalahkan, tapi menunda kebenaran. Yang menarik, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Dalam sejarah, banyak temuan besar yang awalnya dianggap tidak penting, sengaja diperlambat penyebarannya, baru diakui bertahun-tahun kemudian. Dan sekarang, kita mungkin sedang berada di fase itu. Fase di mana petunjuk sudah ada, tapi belum diizinkan untuk dibicarakan secara luas. Pertanyaannya sekarang berubah lagi, bukan? Apakah ini benar tembok Ya'juj dan Ma'juj? Melainkan, kalau suatu hari dunia tahu kebenarannya, siapa yang paling diuntungkan dari kita tidak tahu sekarang? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam dan lebih mengganggu pikiran. Hubungan temuan ini dengan tanda-tanda akhir zaman yang sedang terjadi di dunia saat ini.